No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana hari-harinya? Ya seperti biasanya. Seperti biasanya. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang mengikuti kegiatan-kegiatan hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doanya nggak? Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Doa. Oke, terima kasih. Sebelumnya ada yang sudah mengenal saya? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan semuanya, nama saya Novela Yati, akrab dipanggil Vela. Hai Vela. Oke, jadi ada yang tahu nggak kita hari ini mau melakukan kegiatan apa? Kurang tahu Kak. Oke, jadi hari ini kita mau melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok nggak? Belum semua ya? Belum. Jadi karena semuanya belum pernah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bimbingan kelompok. Jadi di bimbingan kelompok ini nantinya kita akan membahas sebuah topik, mendiskusikan sebuah topik yang nantinya akan saya tentukan, di mana kalian saling mengajukan pendapat dan menyampaikan isi pikiran kalian mengenai topik tersebut. Dan diharapkan teman-teman semuanya dapat mengambil manfaat ataupun hikmah dari kegiatan pembahasan kita hari ini. Selanjutnya di kegiatan kita hari ini nantinya diharapkan teman-teman untuk terbuka, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan isi pikirannya, mendiskusikan topik kita nantinya dengan sukarela, yaitu dengan mengangkat tangannya sebelum berbicara. Nanti kita akan bergantian berbicara. Setelah saya berbicara, nanti teman-teman akan mendapat kesempatan untuk berbicara. Oke, kemudian kita juga tidak akan menyinggung norma, adat, nilai yang ada di masyarakat, maupun itu suku, ras, agama. Jadi kita tetap menjaga norma dan nilai-nilai yang ada. Kemudian teman-teman tidak perlu khawatir tentang pembahasan kita hari ini, karena nantinya apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan itu hanya saya dan teman-teman yang mengetahuinya. Jadi memang benar-benar hanya di lingkup kita saja yang mengetahui tentang pembahasan kita nanti. Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Adakah yang mau ditanya? Sudah paham? Jadi bertanya untuk waktunya kira-kira berapa menit ya? Nanti kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ini mungkin sampai 40 sampai 45 menit ke depan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya rasa cukup untuk kegiatan selanjutnya Kak. Oke, karena sudah paham semuanya, jadi di sini saya berperan sebagai pemimpin kelompok, di mana saya bertugas menjadi fasilitator tentang pembahasan kita hari ini, mengatur arah diskusi kita hari ini mengenai topik yang akan saya tentukan nantinya. Dan teman-teman semua adalah anggota kelompok. Nah, sebelumnya kalian sudah saling kenal satu sama lain? Belum Kak. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Nah, kalau ibunya kita kenalan dulu, karena tak kenal maka kata. Oke, mulai dari mana dulu ini? Oke, di sini silakan perkenalkan nama lengkap, nama panggilan. Perkenalkan, nama saya Iqbal Wati, sering dipanggil Iqbal. Hai Iba. Selanjutnya
Perkenalkan nama saya Pria Rizky Ananda, biasa dipanggil Anda. Hai Anda. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Muhammad Arya Wina, bisa dipanggil Arya. Hai Arya. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Yogi Diansyah, biasa dipanggil Dian. Kalau ada yang memanggil Cinta juga nggak apa-apa. Hai Cinta. Hai Cinta. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Rizka ini. Hai Rizka. Oke lanjut. Baik, Pak Didin. Perkenalkan nama saya Rini Musfitani, biasa dipanggil Rini. Hai Rindy. Selanjutnya. Silakan nama saya Ismail Dani, biasa dipanggil. Hai Mitra. Baiklah, perkenalkan nama saya Fauzi Amanda, sering dipanggil Dian. Hai Rian. Hai Rian. Ini Rian, itu Rian. Dan saya. Oh Iya, Rian. iya. Satu Oke. bapak. Jadi kita sudah saling tahu nih namanya, tapi saya rasa untuk lebih menjalin keakraban terlebih dahulu kita harus melakukan speaking dulu nggak sih? Boleh? Oke, jadi nama game kita hari ini itu rangkai nama. Saya rasa itu sudah basic, teman-teman sudah tahu tentang game tersebut. Ada yang udah tahu? Belum ya? Jadi Contohin dong, Kak. ya cara mainnya gini. Nanti satu orang menyebutkan namanya. Nah, orang setelahnya itu menyebutkan nama orang sebelumnya dan seperti itu namanya. Contohnya, saya Vela, kemudian saya Vela Ibal, kemudian Vela Ibal Nanda. Selanjutnya seperti itu. Masih kurang paham? Masih kurang paham ya? Dicontohin dulu. Coba dulu. Saya Vela. Vela Ibal. Oh, Mengulangi Iya, pertama. iya. Sampai terakhir. Oke, sudah ngerti semuanya? Tidak ada yang salah. Kalau ada yang salah, kasih hukuman nggak? Bentar, namanya Rian, Vika, siapa tadi? Rizka. Iya. Nanti kita tukeran aja. Oh iya, boleh. Coba dulu. Coba dulu. Iya. Saya Vela. saya Vela Vela, Ibal. Vela. saya Iqbal. Terus? Saya apa? Saya Nanda. Vela, Vela. Nah, Oh iya, siap. udah baik. Siap. Udah ngerti semuanya? Siap, tahu. Oh, ya. Coba. Ya boleh coba dulu. Yang itu yang salah mau dikasih hukuman nggak? Ya. Sepertinya dia. Iya atau tidak? Tidak. Tidak sah. Oke, kita coba dulu ya. Saya Vela. Bella Iqbal. Saya Iqbal Nanda. Vela Iqbal Nanda, Arya. Setelah itu Anda ada Dian. Vela Iqbal Nanda Arya Dian Rizka. Vela Ibal Nanda Arya Dian Rizka Rindy. Bella Iqbal Ria, Arya, Dian, Rizka, Rindy. Aduh. Bella Iqbal Nanda, Arya, Dian, Rizka, Rindy, Indra. Oke, adil kita putar arah ya dari sini lagi biar lebih akrab terus biar adil juga. Oke, ini juga ada. Di sini siapa? Biar nggak tahu. Oke, kita gini dulu aja. Gimana? Oke, setuju nggak? Ya terserah dia ngomong aja. Oke, ulangi ya. Saya Vela. Bella kan. Bella Ria, Rizka. Vela Rian Fitra Rindy. Vela Dian Fitra Rini Rizka. Vela yang kita ini Rizka Dian. Vela, Rian, Fitra, Indi, Rizka, Dian, Arya. Vela Ria Fitra Rindy Rizka Dian Arya Nanda. Bella Ria, Rizka, Rizky. Rizky Sobo. Ulang. Bella Ria, Rizka, Rindy, Rizka, Dian, Arya, Nanda, Iqbal. Mau lagi nggak? Yang mau ngide tadi mau dilanjutkan lagi? Nah itu
boleh lagi jawabin. Terserah mungkin dong. Saya rasa udah cukup ya, soalnya Ya. saling kenal satu sama lain, udah tahu nama panggilannya. Oke, selanjutnya semuanya udah pada siap belum? Siap. Insyaallah siap. Udah siap ya untuk melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok kita? Siap. Udah siap semuanya? Siap. Oke, karena sudah siap, di sini bimbingan kelompok kita, saya akan mengambil sebuah topik tugas, di mana topiknya ini mengenai judi online. Waduh, menarik. Sangat menarik. Saya rasa yang topik tersebut umum ya untuk kalangan mahasiswa. Iya, kayaknya seperti itu karena saya sudah searching terlebih dahulu. Nah, ada yang tahu nggak apa sih judi online itu? Silahkan yang mau menjawab angkat tangannya terlebih dahulu. Mungkin dari saya dulu lah. Kalau menurut saya judi online itu adalah sebuah permainan yang mana kita mengundi dengan taruhan, bisa dengan sejumlah uang ataupun pulsa dan lain-lain. Oke, bagus sekali. Selanjutnya ada yang mau menanggapi dari temennya atau menyampaikan mengenai judi online itu apa sih? Kebetulan merupakan hal yang sangat ramai dibicarakan oleh banyak orang di saat ini, dan banyak yang bermain judi online merasa kerugian. Namun jujur saya sendiri sama bermain lebih banyak Pemain. Boleh diceritakan pengalamannya? awal. Suaranya di situ. Sampai habis itu aja. Awal-awal saya coba-coba. Oke, kalau kondusif. Awalnya saya coba-coba diajak oleh teman sekos saya. Waktu itu saya bermodalkan 25.000 jadi 100.000, dan seterusnya saya menambahkan modal saya dari 50 sampai 500, dan alhamdulillah saya dapat keuntungan. Alhamdulillah. Jadi ternyata ada untungnya ya dari judi online itu. Tergantung yang dimainkan. Selanjutnya ada yang mau menanggapi dari Kalau cerita? bertanya boleh? Boleh aja. Berapa keuntungan yang sudah Anda dapat selama bermain judi online? Kalau untuk modal sendiri sekitar habis 1 juta, dan keuntungan kurang lebih 3 juta. Berarti ada pemain baru ya? Ya, lebih. Oke, ada yang lagi menanggapi? Saya menanggapi, kita kan sebagai mahasiswa ya, apa motivasi saudara bisa terjerumus ke dalam judi online? Kan kita tahu bahwasanya judi online itu kalau kita makan terus bersifatnya cantik seperti itu. Karena gebut aja sih menurut saya. Apa dari teman aliansi sports itu kan? Terpengaruh dari lingkungan sekitar, dan kita pun jadi termotivasi untuk ikut bermain judi. Jadi faktornya dari lingkungan juga ya, nggak mesti dari diri sendiri. Oke, ada lagi yang mau menceritakan kasusnya atau mungkin menyampaikan pendapatnya tentang judi online? Mungkin kasusnya dari teman sekitar. Silakan angkat tangannya. Izin apakah masih boleh menanggapi? Boleh. Baik, di sini saya menanggapi terkait saudara Fitra. Tadi kan ada disinggung terkait pengalaman ya. Nah itu apakah ada bagaimana sih kayak kerugian ataupun waktu ketika main itu nggak selalu untung gitu? Apakah ada kondisi seperti itu? Dan apakah yang pernah Anda rasakan itu mungkin Anda stres ataupun depresi terhadap hal tersebut jika ada itu alat nggak selalunya? Kalau tidak, saya selalu merasa fix. Jadi saya tidak pernah mengalami stres ataupun depresi dari judi online. Dapat hokinya ya. Oke, ada lagi yang mau nanggapin? Jadi menang terus. Atau ada yang ingin menjawab pertanyaan Cindy? Silakan angkat tangannya. Apa yang pertanyaan? Kalau ada kerugian, terus kalau misalnya kalian itu kalah itu, apakah yang dirasakan mungkin Anda bisa stres atau depresi? Izin menjawab ya, pemimpin PK. ya kelompok. Dari pertanyaan dari saudara Tinggi, apakah ada kerugian atau semacamnya? Saya rasa semua orang itu tidak mungkin kalau bermain itu akan berterusan untuk pasti ada ruginya. Terus apakah akan stres atau depresi?
Jika dari individunya itu terlalu sering bermain dan terlalu ingin termotivasi untuk lebih, pasti akan stres jika menggunakan uang pribadi. Kita bisa lihat saja kasus dari beberapa kasus bahwasanya banyak mahasiswa yang terjerumus ke judi online, tetapi mereka banyak yang melakukan pinjaman online dan sebagainya, itu juga termasuk dalam depresi. Jadi teman-teman individu masing-masing terkait depresi atau stres. Dan untuk untung dan rugi, pasti setiap manusia atau setiap individu yang melakukan judi online akan ada untung maupun rugi. Tergantung dari individunya tersebut bisa memanajemen ini tentang dirinya atau psikologinya untuk tidak depresi dan tidak stres. Oke, bagus sekali. Ya, izin menanggapi terkait pernyataan dari saudara Ada tadi. Bagaimana sih pro dan kontra dari pernyataan yang telah Anda sebutkan? Itu menurut dari pribadi. Kalau saya pribadi sih ya kontra sih terhadap kehidupan. Yang pertama bisa mematikan kehidupan dari mahasiswa. Kenapa saya bilang bisa mematikan kehidupan mahasiswa? Mahasiswa kan notabene-nya itu adalah seorang yang merantau dan jauh dari orang tua. Yang pertama jauh dari pengawasan. Yang kedua, mahasiswa itu pasti mendapatkan dari segi material atau ekonomi itu kan dapat transferan misalnya 200.000 per minggu. Pasti adalah itu apa namanya bisikan dari orang lain ataupun bisikan setan akan melakukan sebuah judi. Nah, itu mau tidak mau mahasiswa tersebut akan menggunakan uang yang transfer dari orang tua yang notabene-nya uang tersebut harus diberikan untuk bahan pokok, tetapi malah digunakan untuk judi. Saya sangat kontras sekali atau tidak mendukung sekali tentang video. Tapi kembali lagi kepada kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita bisa memanajemen uang, manajemen pikiran dan manajemen lingkungan sekitar. Yang paling penting itu lingkungan sebenarnya. Teman-teman sekitar kita, teman sebaya kita. Seperti itu. Oke, setuju banget sih. Mungkin yang lain ada yang mau menanggapi tentang pernyataan saudara Anda ataupun pertanyaan? Silakan. Menambah jawaban dari saudaranya, menurut saya tuh keuntungan dan kerugian dari judi online itu relatif. Karena teman saya, dia juga main dan itu dia selalu bilang kadang dia balik dan kadang juga dia mengalami kerugian. Namun dari itu juga biasanya kalau misalnya sewaktu dia mengalami kerugian, dia bakalan depresi berat bahkan. Dia bisa sampai mengejar uang dari teman-temannya atau bahkan dia bohong sama orang tuanya cuma buat memenuhi hasrat buat main judi online. Serem juga ya. Ya saya rasa teman sih saya rasa kalau judulnya itu dimulai dari canggih. Kalau kita bebas menang banyak, menang besar dengan modal yang sedikit, otomatis kita akan kecantuan untuk melakukan video pemain tersebut. Oke, setuju banget. Oke, yang lain gimana? Oke. Baik, saudara tadi bilang Mungkin pertanyaannya tidak harus terjadi pada satu orang, mungkin satu. Bila saudara Bina ada dari bilang kalau Anda jarang mengalami kerugian, bagaimana cara Anda bermain kalau e-commerce dengan terus? Baik, terima kasih dari saudaranya. Pertanyaan cukup bagus. Waktu kali ini saya akan memberikan tips atau cara supaya ketika main rumah saja. Bisa dilanjutkan? Pertama ya, kebetulan saya ikut beberapa grup di WhatsApp dan Telegram tentang e-commerce gacor. Sebelum bermain kita lihat lebih dahulu link yang mana yang sekiranya dapat memberikan kita kemenangan yang lebih dari modal yang kita berikan. Ya, yang kedua kita lihat RTP. Di judulnya kan banyak jenis ya, dari judi bola, PJ Soft, Active Play dan sebagainya. Jadi kita lihat di RTP tersebut sekiranya minimal sih 80% jika RTP menunjukkan angka yang cukup tinggi, kemungkinan kita akan mendapatkan lumayan dari model. Terima kasih. Oke, ada yang mau nambahin mungkin dari sebelah sini tadi saya mendengar. Tanya, berarti Anda termasuk ke dalam orang yang pro terhadap permainan judi online.
mengeluh bro, cuman selama bermain saya Maksudnya setuju atau mendukung permainan video online ini? untuk saya pribadi sendiri gimana ya? Setuju sih kalau untuk pribadi saya sendiri karena selama bermain saya tidak mengalami kerugian ataupun depresi atau stres selama bermain video online. Apakah Anda pernah mengiming teman sekitar Anda untuk bermain? Untuk itu saya tidak pernah ya karena itu sangat buruk bagi lingkungan sekitar. Untuk itu teman-teman saya semuanya hanya saya kasih ketika saya pernah. Oke, silakan. Apakah RTP itu bisa jadi patokan akan untung atau ruginya Kemenangan. saat main suatu? Mungkin yang lain ada yang bisa menjawab, tidak hanya saudara Fitri saja. Gimana? Bisa? Saya ingin menjawab. Oke, silakan. Kalau saya rasa sih tidak, karena yang kembali lagi yang namanya judi itu kan mengundi nasib. Ya. Belum tentu nasib kita baik. Walaupun kita sudah melihat RTP tersebut presentasi kemenangannya besar, tapi belum tentu juga kita bisa menang. Ya. Oke, yang lain mungkin yang di ujung, silakan menyampaikan. Sebelumnya sebelum lanjut ya, di sini saya tidak tahu itu RTP itu apa. Silakan ditanyakan. Yang mau menjawab silakan. Saudara kita hanya menjawab. Oke. Ya, sekarang kita dulu ya. Jadi RTP itu tingkat kemenangan ketika bermain di game tersebut benar atau tidak? Kan ada beberapa jenis game yang tercocokkan, ada game stop, judi bola, marketing play. Jadi setiap nama tersebut ada game-game yang lainnya. Contohnya Olympus, beras, bola dan setiap game tersebut ada persentase kemenangan. Contoh seperti Bunasa tadi 50% ke bawah, terus Olympus sekitar 80% ke atas. Jadi game yang memiliki RTP 80% ke atas itu memiliki kemungkinan yang besar untuk mendapatkan kemenangan. Oke, silakan. Tadi mau berbicara. Oke, saya ingin menambah sedikit aja benar dari kata oleh saudara kita. Menurut yang saya ketahui dari data analisis yang saya baca beberapa link di Google, LTP itu adalah singkatan dari platform to player. Artinya kembali ke player. Maksudnya seperti ini. RTP itu adalah presentasi kemenangan kita. Misalnya dari sebuah game judi 98%. Berarti 98% itu adalah angka presentasi untuk player atau pemain mendapatkan kemenangan. Terus sisanya mana? Sisanya itu kembali ke situs atau link. Oke, gimana saudara ini? Mungkin yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Dari ujung mungkin mau bertanya atau menyampaikan. Siapa ini? Silakan katanya. Mungkin dari faktornya atau ucapannya. Tadi sudah dibahas. Mungkin dari faktornya atau pendapatnya mengenai judi online. Silakan. Oke, baik. Jadi ada dulu terkait dampak ya. Mungkin bisa berdampak pada lingkungan. Lingkungan itu bisa diakibatkan karena teman-teman kebanyakan seperti itu. Jadi kalau semisal kita ini kan belum ada teknologi terhadap video online. Nah, sehingga tetapi teman kita itu memainkan itu. Nah, sehingga kan agar kita menjaga untuk tidak ikut atau masuk ke dalam hal tersebut, kan kita tahu nih kalau hal itu tidak boleh dilakukan. Nah, jadi apakah kita meninggalkan teman itu atau kita hanya pura-pura diem aja? Itu bagaimana? Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangannya. Ayo. Tergantung kepribadian seseorang ya. Kadang orang melampiaskan keinginannya untuk bermain video online tersebut dengan bermain seperti game online ataupun yang lain untuk mencegah dirinya sendiri untuk mengikuti jejak temannya memainkan video tersebut. Oke, bagus. Mungkin yang lain ada yang menambahkan? Dari sebelah sini. Silakan angkat tangannya. Silakan. Saya ingin
bonus atau memperoleh dari teman kita lingkungan kita yang bermain dengan video lain. Yang pertama itu dari identitas diri, bagaimana iman kita kuat dan agar tidak masuk ke dalam permainan tersebut. Kita sebagai individu harus cermat, cerdas, dan bersikap dalam mengamati teman kita. Misalnya teman kita kalau bermain judi, kita ambil sisi positifnya. Ya, teman kita rugi, berarti kita bisa berpikir, oh teman saya rugi, kenapa saya mau bermain seperti itu. Yang kedua, kita jangan menjauhi teman kita yang bermain judi. Itu dia, Pak. Daripada kita menjauhi, ini kita menasihati dan merangkul. Ya, judi itu nggak baik bagi kita, pelan-pelan berhenti. Dan benar apa yang dijelaskan oleh saudara Fitra, bagaimana cara mengatasi agar teman kita tidak bermain judi. Yang pertama dengan bermain permainan lain, bisa dengan bermain game online, Mobile Legends, PUBG. Tidak apa-apa cari bermain game online daripada cari bermain game. Ini yang lainnya ada yang ingin mau menanggapi terkait pernyataan ada. Ini ada ujung. Oke, jadi saya bertanya, mungkin pertanyaan ini Ibu tidak tertuju pada siapa-siapa. Saya bertanya terkait kalian kan mungkin nanti tadi ada yang sudah di spill bahwa dia tuh sudah bermain. Nah, apa sih selain motivasi, kenapa sih tetap mau main? Sedangkan kita tuh diajarkan bahwa judi itu tuh haram. Udah tahu fondasi tersebut, kenapa kok masih dilakukan? Bagaimana? Silakan yang mau menjawab untuk mengajukannya mengenai pertanyaan dari saudara Dewi. Fitra, saudara Fitra, Oke, silakan. termasuk dalam judi online. Boleh diulang pertanyaannya? Intinya? Intinya itu kenapa kalian nggak pilih panjang untuk melakukan hal tersebut? Kan melakukan perjudian online karena kan sudah diketahui mungkin kayak judi itu haram itu nggak asing lagi itu untuk digunakan di agama Islam mungkin diajarkan. Terima kasih ya atas pertanyaan dari saudara. Ketika seseorang sudah terjerumus ke dalam judi online tersebut, orang tersebut tidak menginginkan haramnya hal yang dilakukan. Jadi orang yang ingin terus bermain lokal itu hanya ingin mengejar kemenangan dan mengambil uang yang telah dimodalkannya dalam video online. Ingin menarik kembali. Kalau lebih seperti itu. Pengalaman saya. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin membantu menjawab. Mungkin saudara Iqbal, silakan. Mengenai cara pandang Anda terkait pertanyaan ini. Saya ingin mengatakan, saya ingin mengatakan ajaran dari saudara Fitra dan Pak Ayat. Karena Islam, tapi kita kok masih bermain seperti itu ya kira-kira. Ini jadi permasalahan khususnya bagi kalangan pemuda. Bahkan tidak pemuda, semua masyarakat Indonesia ini jadi permasalahan. Kalau saya lihat dari data, Indonesia itu nomor pertama yang merupakan penduduk dengan Muslim terbesar di dunia nomor 4. Tetapi Indonesia nomor pertama yang masyarakatnya yang bermain judi online. Jadi ini menjadi problematika masyarakat. Masalah problem bagaimana setiap masyarakat itu lebih memilih ke dalam video online. Kalau kita lihat mindset dari masyarakat Indonesia itu, dia menggunakan 3 H, halal, haram, mantap. Mengapa demikian? Karena jika kita, contohnya seperti Saudara Fitra bermain dengan modal yang sedikit, 25.000, tapi dia bermain judi untuk 100.000. Itu yang pertama yang menjadi masalah
kecanduan untuk bermain judi online. Banyak orang yang bermain judi online itu mengesampingkan iman. Mengapa demikian? Karena dia mengedepankan keuntungan. Ibaratnya, kalau menurut saya, ibaratnya masyarakat Indonesia bermain judi online itu seperti judi utang. Tidak ada makanan dan hanya ada babi. Mau tidak mau dia harus memakan babi seperti itu. Dan kembali lagi kepada diri kita pribadi masing-masing untuk memanage bagaimana kita bisa berhenti dalam judi online. Karena ini sudah termasuk dalam problematika di kalangan masyarakat, bukan di kalangan mahasiswa lagi, bahkan di kalangan masyarakat di seluruh Indonesia. Karena Indonesia adalah nomor 1 pengguna judi online terbesar di Asia, bahkan di dunia. Karena dari untung tadi, untung, jadinya untung dan tetap mengesampingkan iman. Oke, gimana yang lainnya? Ada yang mau menanggapin pendapat dari saudara? Ini saudara Rian, silakan. Yang lainnya mungkin cukup. Ada yang masih mau didiskusikan? Cerita bakal ya. Saya sendiri, motivasi saya sendiri untuk kenapa saya bermain judi online. Karena hidup ini pertarungan. Kalau kita tidak mempertaruhkan sesuatu, tidak akan pernah. Contohnya saya. Saya mempertaruhkan hal tersebut untuk kelangsungan hidup saya. Besar experience. Oke, gimana? Ada lagi? Ada lagi atau sudah cukup? Saya rasa menjawab pertanyaan dari saudara ini sudah cukup. Mungkin sudah lanjut untuk menilai rokok mengikat waktu reproduksi. Mungkin saya rasa sudah cukup karena kita tadi sudah mengupas mengenai kasusnya, kemudian pengertiannya, sampai faktor dampaknya, bahkan solusi atau cara menanganinya based on experience. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang mau menyimpulkan nggak dari kegiatan awal kita tadi sampai sekarang ini mengenai pembahasan judi online? Mungkin 1-2 orang untuk menyimpulkan. Silakan teman-teman. Mungkin saudara ini, Atau yang menunjuk saja. baik, terima kasih pada pemimpin kelompok. Dapat disebutkan pada kegiatan hari ini tentang kegiatan layanan kelompok yang mengacu pada permasalahan dengan topik judi online yang menjadi problematika di kalangan mahasiswa dan masyarakat Indonesia. Jadi dapat disebutkan bahwasanya judi online itu merupakan sebuah permainan yang mana itu dalam permainan itu adalah mengundi nasib atau mengundi dengan uang taruhan. Jadi judi online itu ada untuk masyarakat yang membutuhkan dan untuk masyarakat yang berkebutuhan. Dan menurut saya jangan terlalu masuk dan terlalu terjerumus dan jangan terlalu kecanduan dalam memainkan judi online, karena bisa berubah 180 derajat dari kehidupan kita, baik dari sikap dan perilaku. Soalnya banyak orang yang memainkan judi online, besoknya sikapnya jadi berubah. Dan untuk mahasiswa saya harapkan agar tidak terlalu candu terhadap bermain judi online. Ini saja dari saya. Kalau dia bisa menambahkan. Oke, bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Cukup. Oke, saya rasa sudah cukup diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum mengakhiri atau menutup kegiatan kita, saya ada satu speaking lagi. Namanya itu permainan hahihuheho. Jadi mungkin kalian belum, teman-teman semua belum tahu ya, karena ini saya rasa saya baru
mainnya tuh gini, cara mainnya, silakan diperhatikan. Ketika saya menyebutkan H, teman-teman angkat tangannya seperti ini. Hi, he, hu, ho. Oke. H, I, hu, he, ho. Hu, he, ho. Agak sulit ya? Boleh kita? Ada yang belum ngerti? Enggak ada. Sudah? Iya di ujung? Sudah? Oke, kita mulai ya. Cara mainnya, saya menyebutkan Ahiwaya, teman-teman yang memperagakannya. Oke, sudah siap? Sudah. Ho. Oke, karena mungkin dibutuhkan konsentrasi dan kecepatan ya untuk memperagakannya. Jadi nggak boleh mikir dulu, langsung spontan. Oke. Oke, hi. Iya, satu-satu. Oke, saya ulangi. He. He. Ha, hi, hu, he, ho. Enggak bisa. Satu. Oke. Jadi saya lupa, saya menjelaskan ulang. Jadi H itu gini. Hi, he, ho. Hu, ho. Ha, hi, hu, he, ho. Mulai. Coba dulu. H, hi, hu, he, ho. Oke, kita mulai ya. Hu. Lagi nih. Hi. Oke. Ho. Oh, yang gampang. Sekali lagi. He. Oke, saya sudah cukup. Lagi. Gimana pesan kalian mengenai kegiatan kita hari ini? Gimana rasanya? Saya rasa kesannya sangat menyenangkan. Kesannya bagi saudara mitra kalau bisa dikurang-kurangin belajarnya karena takutnya nanti begitu orang tua kita pakai pula ya kan. Untuk pesannya mungkin dari teman kelompok bisa melakukan layanan seperti ini agar kita bisa berpraktikkan kembali tentang masalah yang eksis di dalam kalangan masyarakat. Iya, oke. Ada lagi? Saya lihat teman-teman di sini tidak bisa ikut sampai termotivasi pada saya sendiri ya bermain juga tidak pernah kalah. Ini saya sendiri yang menjadi korban yang lainnya dan kalau saya menang sih bagi-bagi. Oke. Ada lagi? Nah, kalau sudah cukup, Iya, bisa. oke silakan ya. Silakan pesannya mungkin gimana, menyenangkan atau tidak? Ya rasa jadi coba deh. Oke, terima kasih semuanya karena sudah menyempatkan waktunya untuk merasakan bimbingan kelompok kita hari ini. Saya rasa lain waktu ketika kita ada waktu lagi kita bisa bertemu untuk bahas topik yang selanjutnya mungkin yang lebih eksis seperti saran dari teman tadi. Oke, mungkin untuk kegiatan hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.